Yang awalnya ya namanya kita belum pernah mengenal MTR, ya ada ragu, siapapun itu pasti ragu. Nah makanya kemarin pas pertama kayak oh ternyata ini ya ini apa istilahnya yang tidak pernah kita dapat di seminar-seminar lain lah. Misalnya ini bisnis ini menjanjikan, bisnis ini menjanjikan, tapi di sini memang sampai ada istilah yang saya tangkap di hari kedua, jadinya usaha itu atau berkembangnya usaha ukurannya tidak perlu ngutang sampai begitulah, karena ada perusahaan-perusahaan nasional juga yang tidak punya utang. Nah, karena kita tidak tahu mindset kita selama ini ya mau berkembang usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Indah dari Lombok bersama istri Haryanti. ya. Jadinya terima kasih kami bisa diterima di sini di warga MTR. Jadinya kami ikut seminar namanya PBTR, Platform Bisnis Tanpa Riba. Jadi alhamdulillah, puji syukur Allah, kita mempertemukan dengan MTR ini sehingga kami dapat belajar banyak di sini terkait dengan apa yang kami geluti selama ini, yaitu bisnis. Tapi perlu saya cerita sedikit tentang bagaimana saya diketemukan dengan MTR. Jadinya kurang lebih hampir 7 bulan 8 bulan yang lalu, jadinya ada sahabat namanya Pak Maman. Beliau ini salah satu penggiat juga MTR di Mataram, khususnya di Mataram, Lombok. Pak Maman ini mitra kerja kami di toko bahan bangunan. Jadinya sempat bercerita lah, karena biasalah mitra, mungkin kita ya sering diskusi apa yang terkait dengan kegiatan-kegiatan bisnis selama ini. Kebetulan saja waktu itu mungkin di sekitar bulan Februari Maret itu sudah mulai terjadi ya, kalau kategori usaha di khususnya di Lombok itu sudah mulai beberapa kendala, terutama masalah kesehatan, misalnya COVID ini. Nah, hal-hal itu yang kita diskusikan sama teman-teman namanya Pak Maman ini. Itu juga yang menjadi mungkin salah satu referensi saya dikasih buku merah. Nah, buku merah ini ya sebenarnya setelah saya baca ya lumayan bagus lah, apa motivasi atau apa isi yang kami dapat. Tapi salahnya kami tidak langsung saya baca buku itu, jadinya saya simpan di mobil karena saya anggap ya buku biasa gitu. Jadinya kebetulan istri enggak pernah saya cerita bahwa saya dikasih buku merah sama Pak Maman. Seiring berjalan, Pak Maman sering juga ke toko nanyakan, sudah dibaca-baca Pak Haji? Ya saya bilang coba nanti saya baca gitu. Nah tapi karena kesibukan dan PBTR ini, nah itu dapat informasi lagi dari Pak Maman. Pokoknya tidak bosan-bosan namanya Pak Maman ini mengingatkan ini MTR, padahal belum begitu tahu lah karena baru 2 kali ikut kajian di sana. Jadinya ya sedikit mempelajari tapi tidak begitu paham. Nah, begitu ada informasi mengenai PBTR ini, saya pokoknya karena ada bahasa bisnisnya, sudah saya bilang. Jadinya ini karena kaitan dengan usaha, wah ini siapa tahu bisa membantu kendala-kendala kami terkait dengan bisnis yang selama ini hampir ya 10 bulan lah, dari Desember Januari itu lumayan terdampak lah usaha kami, karena di Lombok perlu diketahui juga ya bisa dikatakan 2 kali sudah lumayan mengganggu aktivitas ekonomi sejak gempa Lombok di tahun 2018 kalau tidak salah bulan Agustus. Waktu itu lumayan, jadi kami properti juga terganggu lah, usaha yang lain juga terganggu, toko bangunan sempat terganggu tapi udah mulai pulih beberapa bulan. Tapi begitu sudah mau pulih ekonomi, COVID ini lagi ya. Tapi insya Allah
karena Allah sudah mungkin mempertemukan melalui warga-warga di Lombok, NTB. MTR ini kelihatannya solusi. Jadinya kenapa saya bilang begitu, solusi yang sangat penting mungkin Allah mengirimkan dengan jalan ini untuk kita tetap semangat dalam kondisi apapun. Alhamdulillah kita bersama istri tetap semangat, kita jaga kesehatan, usaha bagaimana tetap jalan. Nah itu yang kita jadinya tadi apa yang saya sampaikan mengenai usaha. Nah ini usaha yang mungkin perlu diketahui bahwa ada dua usaha yang memang pokok yang lumayan mengganggu sejak gempa dan sejak pandemi, yang lumayan cash flow juga mengganggu. Ya ada beban, artinya ada beban utang yang memang harus kita selesaikan karena utang itu wajib kita bayar. Tetapi solusinya ya seperti tadi itu, bagaimana mencari jalan keluar. Ya dengan jalan keluar ini usaha harus tetap jalan, tetap semangat, jaga kesehatan. Ya intinya karena cash flow sudah mulai terganggu sejak dua musibah itu, bagaimana caranya kita menyelesaikan itu. Hal-hal lain yang misalnya seperti tadi beban itu ya mudah-mudahan dimudahkan sama Allah, bahwa beban yang ya menurut takaran kami usaha kelas menengah lah kalau di daerah itu, ya jadinya hampir ya 8 meter lah. Yang 8 meter ini ya sekelas kami gitu, daerah cukup besar dengan dua kondisi gangguan ekonomi secara daerah waktu itu, gempa Lombok sama pandemi secara nasional itu lumayan mengganggu. Nah itu bagaimana caranya? Makanya saya bilang sama istri, sudah sepakat kita berangkat ke sini untuk belajar di PBTR ini. Apalagi di sini ya awalnya terus terang saja ya namanya karena tidak pernah begitu, karena ya jujur aja ya pernah kajian 2 kali tadi tuh belum begitu paham. Buku merah ya kita baca, cuman ya mungkin lebih lebih realnya mungkin ya kita memang harus belajar seperti sekarang ini di PBTR ini. Nah jadi PBTR ini alhamdulillah sudah mengikuti 3 hari, jadinya secara ya gamblang ternyata memang ada beberapa mindset kita sebelumnya, sebut saja karena kita usaha ini hampir 25 tahun lah. Jadinya kami sebelumnya kontraktor yang bermitra dengan pemerintah, terus ya coba istilahnya kembangkan bisnis ke toko bahan bangunan, kembangkan lagi bisnis ke pengembang atau developer yang memang lumayan menjanjikan. Jujur saja kami selama ini ya lumayan bagus lah bermitra dengan beberapa abang, cuman seperti tadi itu karena kepercayaan itu ada kendala ya istilahnya keuangan, karena bisnis yang mengganggu, artinya cash flow dan lain-lain itu. Jadinya kaitan dengan tadi apa yang saya fokus di PBTR, alhamdulillah teman-teman masih support, terutama teman-teman di daerah, penggiat-penggiat, misalnya Pak Haji Saipul, Pak Haji Saipudin, Mas Maman dan lain-lain. Jadinya ayo Pak, pokoknya harus belajar sana, mumpung ini ada kesempatan. Jadi itu yang betul-betul kami menjadi motivasi teman-teman itu. Yang awalnya ya namanya kita belum pernah mengenal MTR, ya ada ragu, siapapun itu pasti ragu. Nah makanya kemarin pas pertama kayak oh ternyata ini apa istilahnya yang tidak pernah kita dapat di seminar-seminar lain lah. Mau bisnis apa pernah saya ikuti ya, karena ya latar belakang saya memang orang swasta murni. Misalnya ini bisnis ini menjanjikan, bisnis ini menjanjikan, tapi di sini memang sampai ada istilah yang saya tangkap di hari kedua. Jadinya usaha itu atau berkembangnya usaha
ukurannya tidak perlu ngutang sampai begitulah. Karena ada perusahaan-perusahaan nasional juga yang tidak punya utang. Karena kita tidak tahu mindset kita selama ini ya mau berkembang usaha harus ngutang. Padahal ya kita ya alhamdulillah juga seperti kata teman-teman sudah banyak dibantu sama lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha. Cuman kadang-kadang mungkin keteledoran kita, kami pribadi mungkin di dalam pengelolaan usaha itu namanya seperti istilah di buku merah itu membayar tidak apa istilahnya ya membayar ketidakpastian. Padahal ya seperti tadi itu kita punya target, oh ini penjualan sekian tapi ternyata nah itu yang mudah-mudahan utang yang cukup besar yang 8 meter ini bisa kami selesaikan segera. Karena apa yang kami dapat ilmu yang selama tiga hari ini, misalnya bagaimana fundamental kita ditanamkan, karena seperti istilahnya para coach yang menjelaskan bahwa bagaimana mau bangunan itu akan kokoh kalau pondasinya tidak kuat. Nah, artinya kalau pondasi sudah kuat, insya Allah, nah itu, nah jadinya misalnya di hari pertama kita ditanamkan di sana atau kita pelajari fundamental yang sangat luar biasa, bagaimana pengembangan usaha yang benar-benar, yang artinya pondasinya kuat, bagaimana cara penyelesaian kondisi-kondisi ekonomi, karena selama ini kita kan fokus utang, maksudnya fokus memang utang pasti kita selesaikan gitu, tapi kita mikirkan utang, oh ini bagaimana, ternyata bisnisnya yang kita tidak fokus gitu. Nah, itu yang mindset kita. Saya kira rata-rata teman-teman seminar yang di sini juga sama, kita saling bisik. Gimana teman yang di Jawa Timur sama Pak, kita yang di Solo sama. Nah artinya kita sharing bahwa kita memang betul-betul ya hampir ya rata-rata tadi alasan pandemi. Nah cuman tapi ternyata karena mindset saja kan. Nah ternyata walaupun di masa pandemi ini kalau kita memang bisa berkembang, misalnya seperti tadi itu, misalnya bagaimana kayak di hari kedua, contoh saja di hari kedua itu misalnya ada yang saya tangkap bagaimana konsep kemarin tuh pembicaranya Ustaz, betul saya tangkap dan memang bisa dipraktikkan itu, bagaimana kita fokus di usaha itu, bagaimana kita fokus di usaha, bagaimana target, bagaimana kapasitas penjualan itu ditingkatkan sampai dikasih rumus-rumus gitu. Jadinya ada hal-hal yang memang kita tidak dapat di istilahnya di luar, tapi di sini kita dapat yang selama ini sebenarnya bisa kita lakukan gitu, tapi karena kita tidak paham itu yang sedikit mungkin untuk teman-teman yang mungkin belum tahu PBTR atau belum pernah ikut seminar, tidak usah ragu-ragu, sudah insya Allah kami istilahnya menangkap seperti tadi saya bilang itu, bagaimana pelajaran yang kita tidak dapat di luar bisa kita dapat di sini, karena bukan sekedar istilahnya pengalaman teman-teman warga MTR misalnya Pak, itu real. Jadinya awalnya di YouTube saja kita nonton, wah ini namanya, ternyata ini betul-betul real informasi itu, dan memang kita malah dijelaskan seperti ini. Nah itu yang mungkin yang secara gambaran terkait dengan memang sangat luar biasa PBTR ini. Mudah-mudahan teman-teman khususnya di Lombok NTB bisa mungkin ya segera mungkin kalau memang ada kegiatan seminar ini bisa mengikuti, atau ya paling enggak ya sebagai motivasi bagaimana mau ikut gitu. Mungkin ada tambahan dari istri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti dari Lombok. Saya perjelas lagi, mungkin nambah ya, basic usaha suami saya. Kita jalannya berdua sebenarnya dari awal, itu developer dan toko bahan bangunan.
dengan hutang posisi saat ini 8 miliar. Sebelumnya, sebelum kami mengenal mengenal MTR, kami luar biasa kebingungan dengan posisi hutang sebesar itu, dengan berbagai macam kendala di lapangan seperti yang sudah disebutkan oleh suami saya tadi. Bingung mau menyelesaikan seperti apa. Tidak mungkin akan selesai hanya dengan cara-cara kami selama ini yang sudah kami jalani sampai mungkin sudah bertahun-tahun berlarut-larut, bahkan hutang tidak selesai-selesai, bahkan kunjung bertambah. Akhirnya melalui teman-teman kami mantap untuk coba belajar. Artinya di sini bukan semata-mata hanya untuk lunas hutang, tetapi ada banyak ilmu yang kita dapat di sini. Mengenai fundamental dulu untuk kenapa kami sangat yakin setelah mengikuti PBTR ini, yang seharusnya tidak langsung ke PBTR, tapi situasi yang membuat seperti ini. Insya Allah untuk kedepannya kami akan ikut TBE dan BIMINS. Kenapa kami sangat yakin untuk mengikuti tahap-tahap itu? Karena dengan PBTR yang baru 3 hari saja, kami merasa mantap dan mempunyai kekuatan baru untuk bangkit kembali. Dan seperti keyakinan kami, dalam waktu 1 tahun insya Allah, semoga Allah ridho, kami yakin hutang kami bisa kami lunasi. Kami mohon dari doa dari semua teman-teman, semua saudara-saudara, dan sebagai masukan dari saya selaku istri, tentunya mungkin ada teman-teman yang mengalami kesulitan seperti kami, yang berhutang atau apa. Jadi jangan biarkan suami Anda untuk berjalan sendiri. Di saat posisi sulit, posisi senang harus sama-sama. Jadi untuk mengikuti pun hal-hal seperti ini, kita harus tetap mendampingi. Insya Allah dengan berdua, dengan kesamaan visi dan misi, kita akan bisa selesaikan semua, sebesar apapun itu. Yakin, jadi hutang itu tidak melulu tentang uang, tentang nominal, tetapi di sini Allah lah yang akan menolong kita. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.